Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan cara mengoperasikan stata untuk melakukan uji T, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Nah, pertama, di video ini saya akan menjelaskan tentang uji T. Nah, di sini untuk sampelnya, uji T yang saya gunakan adalah proporsi tenaga kerja informal di provinsi-provinsi Indonesia tahun 2019 dan 2023. Jadi tahun 2019 ini dipilih karena ini menggambarkan kondisi tenaga kerja informal sebelum COVID, sementara 2023 untuk setelah COVID. Nah, datanya ini saya ambil dari BPS, dan sini akan dilakukan uji T. Sini untuk mulai mengoperasikan stata, sini kita mulai dari data editor. Ini. Yang kita tekan, kemudian kita salin datanya dari Excel. Nah, tadi kalau kita lihat, tulisan untuk yang saya salin pertama adalah tahun 2019 dan 2023. Nah, di sini bisa kita lihat kalau the first row on clipboard contains values that cannot be used as valid variable names. Nah, jadi stata ini tidak bisa memperhitungkan string sebagai data karena statistiknya ini harus sifatnya angka. Jadi di sini yang tulisan tahun tadi sini digunakan sebagai treat as variable names. Jadi tulisannya di sini muncul di sini, tidak sebagai data di sel utamanya, tapi sebagai label atau header tahun 2019 2023. Kemudian kita save. Untuk namanya sini saya menggunakan uji T. Uji T. Nah, masuk ke home screen utama Stata. Sini kita bisa lihat tadi, yang data yang sudah diinput di data editor muncul di sisi kanan di bagian variables. Ini tadi labelnya sudah sesuai tahun 2019 dan 2023. Dan kita bisa mulai melakukan uji T. Namun sebelum masuk ke uji T, di sini perlu uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini terdistribusi secara normal atau tidak. Kenapa perlu dilakukan uji normalitas? Karena memastikan data yang terdistribusi normal itu penting. Karena data yang tidak terdistribusi secara normal ini rawan terhadap bias. Karena data yang tidak berdistribusi secara normal itu punya potensi tinggi untuk dikondisikan untuk menghasilkan output statistik yang diharapkan. Jadi datanya itu di cherry pick, diatur sedemikian rupa sehingga hasil statistiknya itu tidak menunjukkan menunjukkan hasil yang tepat gitu. Nah, untuk pengujian normalitas di sini yang saya gunakan adalah Shapiro-Wilk test karena sampelnya di sini tidak terlalu banyak, yaitu 35 provinsi di Indonesia. Jadi untuk komennya di Stata yaitu S-Wilk. Kemudian di sini kita pilih variabel yang ingin diuji. Di sini tahun 2019 dan 2023. Nah, di sini langsung di enter akan muncul tabel Shapiro-Wilk test for normal data. Sini bisa kita lihat kalau tahun 2019 dan 2023 itu ada 35 objek yang diamati. Jadi 35 provinsi. Kemudian untuk mengetahui apakah data yang kita miliki normal atau tidak, kita perlu lihat kolomnya ini. Probability over Z yang merupakan p-value. Nah, p-value ini bisa dikatakan sebagai selisih dari confidence levelnya. Dalam penelitian, biasa confidence level itu ditetapkan di 95%, yang menyisakan 5% sebagai p-value untuk menjadi tolak ukur apakah hipotesis diterima atau tidak. Jadi contohnya dalam uji normalitas, hipotesis utama kita atau status quo-nya itu datanya terdistribusi secara normal. Jadi untuk data yang p-value-nya lebih besar daripada 0,05 ini dikatakan distribusinya normal. Sementara sebaliknya kalau dia kurang dari 0,05 berarti distribusinya tidak normal. Dalam konteks kita kali ini tahun 2019 dan 2023 data proporsi lapangan kerjanya ternyata normal karena probability over Z-nya ini lebih dari 0,05 sehingga hipotesis yang mengatakan bahwa datanya terdistribusi secara normal ini diterima. Dan kita bisa langsung masuk ke uji t-testnya, komennya itu
T-test. Di sini untuk tahunnya, untuk labelnya bisa dipilih dengan hati-hati karena akan mempengaruhi perhitungannya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, tahun 2019 sama dengan label selanjutnya itu tahun 2023. Sip. Langsung di enter. Di sini akan dilakukan uji T oleh Stata yang hipotesisnya di sini akan dibentuk oleh Stata berdasarkan komennya. Yang di sini kita bisa lihat hipotesis utama atau status quo-nya yaitu mean difference sama dengan nol. Karena t-test ini memperbandingkan mean atau rata-rata dari dua grup yang berbeda. Apakah terjadi selisih mean antara grup satu dengan grup 2 dan apakah selisihnya itu cukup yang berpotensi dipengaruhi tidak oleh chance atau probabilitas biasa, namun ada faktor lain. Jadi, di sini untuk pembentukan hipotesisnya, Stata menggunakan komen yang tadi awalnya. Sini bisa dilihat kalau fungsi yang digunakan adalah min diff sama dengan min tahun 2019 dikurangi tahun 2023. Karena di sini komennya dites tahun 2019 terlebih dahulu, kemudian tahun 2023. Nah, di sini Stata akan menguji hipotesis alternatifnya, apakah min diff-nya ini lebih besar, kurang dari, atau tidak sama dengan nol. Sini kalau kita lihat, hipotesis alternatif pertama yang diajukan adalah selisih min 2019 dengan 2023 kurang dari nol. Ini kenapa p-value-nya 1? Karena hipotesisnya ini ditolak. Bisa kita lihat di sini juga di atasnya dalam tabelnya ini, min tahun 2019 itu lebih tinggi daripada 2023. Jadi otomatis ini ditolak. Kemudian untuk yang kedua, sini bisa kita baca di min diff standar seru sama dengan nol. Yang dalam bahasa itu selisih rata-rata antara 2019 dengan 2023 tidak sama dengan nol. Jadi tanda seru sama dengan ini artinya tidak sama dengan nol. Sehingga kalau kita lihat juga min-nya kan tidak sama. Jadi p-value-nya kurang dari 0,05 dan hipotesisnya diterima. Dan terakhir untuk hipotesis alternatifnya, selisih min 2019 dengan 2023 itu lebih besar daripada nol. Di sini kita lihat juga tahun 2019 minnya lebih besar, jadi hipotesisnya ini diterima dengan p-value yang kurang dari 0,05. Jadi apa yang bisa kita ambil dari tesnya ini? Yang pertama adalah terjadi perubahan signifikan terjadi perubahan signifikan antara selisih min tahun lapangan kerja informal pada tahun 2019 dengan 2023. Jadi perubahan ini bisa dikatakan signifikan bukan karena chance atau probabilitas random sampling, namun ada faktor lainnya. Jadi dalam konteks ini faktor lainnya bisa berupa COVID-19. Nah, sekarang saya akan lanjut menjelaskan uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Nah, sebelum masuk ke ujinya, kita perlu mengetahui beberapa jenis data yang terdiri dari tiga. Pertama, data cross-section, time series, dan data pool. Nah, data cross-section sendiri adalah data yang mengamati beberapa objek pengamatan dalam satu waktu. Jadi, contohnya adalah data yang saya gunakan sebelumnya, yaitu tentang proporsi lapangan kerja informal di Indonesia. Bisa dilihat kalau datanya itu mengamati beberapa provinsi di Indonesia pada satu tahun, jadi pada tahun 2019 dan 2023. Namun secara independen, datanya itu adalah tahun beberapa provinsi di Indonesia tadi, 35 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 35 provinsi di Indonesia tadi pada tahun 2023. Sementara time series itu justru kebalikannya. Jadi fokusnya ada pada satu objek pengamatan, namun dalam dimensi waktu. Jadi yang dari waktu ke waktu. Misalnya proporsi lapangan kerja informal di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2000 hingga 2025. Itu adalah contoh data time series. Kemudian untuk data pool ini menggabungkan keduanya. Jadi beberapa objek pengamatan dalam dimensi waktu. Contohnya tadi proporsi lapangan kerja informal di
35 provinsi Indonesia dari tahun 2000 hingga 2025. Jadi yang diamati ada beberapa provinsi dan ada time seriesnya atau perjalanan dari waktu ke waktu. Nah, untuk uji asumsi klasik sendiri, saya akan membahas untuk dua, jadi antara cross section dan time series. Jadi di cross section ini ada tiga asumsi klasik yang harus dipenuhi. Yang pertama ada uji multikolinearitas, uji normalitas, dan uji heteroskedasitas. Kemudian untuk data time series ada ketambahan satu lagi, yaitu uji autokolinearitas. Nah, mengapa uji asumsi klasik ini perlu dipenuhi dulu sebelum melakukan uji regresi linear? Karena uji ini memastikan bahwa model atau framework yang kita gunakan di sini bersifat blue, yang disingkat blue gitu. Yang kepanjangannya adalah Best Linear Unbiased Estimator. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa data yang kita miliki ini tidak bias dan memiliki model yang fit untuk digunakan dalam model regresi. Nah, resiko dari kegagalan pemenuhan uji asumsi klasik ini antara lain misalnya dari heteroskedasitas yang gunanya adalah memastikan bahwa residual dari model regresi ini memiliki varian yang sifatnya konstan. Jadi kalau residualnya ini konstan disebutnya homoskedasitas. Dan resiko kalau dia sifatnya heteroskedasitas ini adalah yang pertama, dia standar errornya ini jadi membengkak. Karena antar variabel di sini standar standar errornya atau variansnya ini berbeda-beda. Jadi t-value-nya ini jadi kacau, ini tidak stabil. Jadi yang harusnya signifikan malah tampak tidak signifikan ataupun sebaliknya. Kemudian untuk multikolinearitas ini menguji apakah antar variabel independen ini memiliki korelasi antar satu dengan lainnya. Nah, resiko tidak pemenuhannya ini ada di standar value-nya juga. Jadi T-nya ini tampak tidak stabil dan resikonya adalah koefisien regresi yang menjadi dua pengamatan utama selain p-value-nya tadi itu jadi sangat tidak stabil karena bisa jadi yang harusnya positif malah jadi negatif atau sebaliknya. Terus koefisiennya ini malah jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah karena dia bisa variabel independennya ada yang mempengaruhi. Jadi kalau satu naik, yang satu naiknya ketinggian ataupun sebaliknya. Tuh. Kemudian untuk autokorelasi ini membandingkan apabila ada korelasi antar data pada waktu tertentu, pada dimensi waktu. Jadi apabila gagal di sini uji T-nya itu jadi tidak valid. Sama juga konsekuensinya dengan uji normalitas yang memastikan bahwa residual residual dari model regresinya ini distribusi normal untuk memastikan bahwa uji T dan uji F-nya ini memiliki hasil atau output yang valid. Sama juga untuk autokorelasi tadi. Nah, di sini kita bisa mulai masuk ke eksekusi stata ya. Sini data yang saya gunakan itu pertama IHSG, BI rate, pertumbuhan PDB, dan USD IDR. Nah, sini yang saya gunakan datanya adalah time series. Karena di sini saya mengamati satu objek pengamatan, yaitu bagaimana IHSG secara independen gitu ya. IHSG, BI rate, pertumbuhan PDB, dan nilai tukar rupiah secara independen masing-masing pada dimensi waktu gitu. Jadi tahun 2015 hingga tahun 2024. Nah, datanya sendiri saya ambil untuk IHSG, ini saya ambil dari TradingView, yaitu dari candle closing setahun, dan BI rate yang ambil dari WPS, nilai BI rate setahun yang dianualkan. Itu. Kemudian pertumbuhan PDB saya ambil dari World Bank, yang di sini persentase dari BI rate dan pertumbuhan PDB di sini dirubah menjadi desimal. Kemudian USD/DR saya juga ambil dari TradingView. Nah, sini sebelum masuk ke uji regresi ataupun asumsi klasik, sini saya akan memberitahukan model atau konseptual framework yang saya gunakan dalam model regresi ini. Nah, jadi
uji yang saya gunakan di sini adalah tiga variabel independen yang ditandai dengan X di sini. Pertama, tingkat suku bunga yang indikator pengukurannya dari BI rate, pertumbuhan ekonomi sebagai X2 yang diukur dengan pertumbuhan PDB. Kemudian yang terakhir adalah nilai tukar rupiah yang diukur dengan nilai USD terhadap rupiah sebagai variabel ketiga. Nah, untuk variabel dependent atau variabel yang bakal dipengaruhi dari independennya ini adalah IHSG. Jadi paketnya di sini ditandai dengan Y. Nah, di sini saya bisa mulai masuk ke stata. Pertama, kita input datanya. Tadi sudah dijelaskan dalam UJT. Dan karena lagi-lagi stata tidak bisa memproses string, sini ter free throw as variable names. Dari sini masuk ke atas. Kemudian save. Di sini misalnya nama regresi. Misalnya regresi. Nah, di sini bisa kita tutup. Nah, sebelum masuk ke uji apapun, perlu diketahui kalau Stata bisa membedakan apakah data yang kita gunakan ini sifatnya data panel, full, cross section ataupun time series. Nah, di sini kita perlu set untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan ini bersifat time series. Nah, komennya yang pertama, jadi itu adalah T set atau set time atau waktu yang menjadi variabel apa yang akan digunakan sebagai dimensi waktunya. Itu komennya adalah T set. Dan kita pilih label yang di kanan sini tahun. Karena di sini dimensi waktunya saya tandakan dengan tahun, gitu ya. Jadi tulisannya adalah T set spasi tahun. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Stata sudah memproses ini sebagai data time series, di mana variabelnya di sini labelnya tahun untuk tahun startnya atau pengamatan dari tahun 2015 sesuai tulisan tadi hingga tahun 2024 dengan selisih antar waktu di sini adalah 1 unit. Jadi dari pengamatannya di start dari 2015, 2016, 17, 18, dan seterusnya hingga 2024. Nah, kemudian sini kita akan masuk ke uji asumsi klasik. Namun sebelum itu kita perlu melakukan regresi. Kenapa? Karena dalam posisi ini ya Stata tidak tahu model atau framework yang kita gunakan. Jadi dengan kita menginput regresi terlebih dahulu, kita memberitahukan Stata bahwa oh ini yang akan menjadi variabel dependent dan independent saya gitu. Nah, untuk input regresi yang kita perlu lakukan adalah komennya adalah reg gitu untuk regresi singkatannya. Kemudian variabel y-nya terlebih dahulu atau variabel dependent. Kemudian selanjutnya langsung variabel independennya. Jadi BI rate, pertumbuhan PDB, dan USD/DR. Langsung kita enter, dan di sini Stata akan langsung memproses hasil regresinya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita tetap perlu melakukan uji normalitas. Uji asumsi klasiknya tadi. Nah, namun, di sini perlu diketahui, walaupun dalam proses analisis data dan pengolahan data statistik, kita melakukan regresi terlebih dahulu, dalam penyajiannya, dalam artikel ilmiah, publikasi jurnal, ataupun skripsi, dan lain-lain, uji asumsi klasik itu yang disajikan pertama, di halaman lebih atas dibandingkan regresi. Karena tujuannya itu tadi, asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model yang digunakan ini memenuhi syarat blue. Nah, sini kita akan mulai uji asumsi klasiknya dengan normalitas yang di sini khusus untuk regresi dat- data yang kita gunakan untuk uji normalitas berbeda dengan t-test. Karena t-test tadi kita menggunakan datanya langsung. Uji normalitas, uji distribusi data yang kita gunakan. Namun untuk regresi, uji normalitasnya yang kita lakukan pada residual. Jadi kita perlu menentukan residualnya terlebih dahulu dengan comment predict res untuk residual R titik koma titik langsung di enter. Maaf tidak ada titik ya. Dan di sini kita bisa lihat di kanan, kalau Stata langsung memperhitungkan residualnya dan menyediakan label khusus untuk
untuk menyajikan residualnya tadi. Nah, kita sekarang masuk ke uji normalitas. Di sini yang saya akan gunakan Shapiro-Wilk test atau S-Wilk sesuai yang tadi, karena sini sampelnya sangat sedikit yang kita bisa lihat. Number of observation-nya hanya 10. Jadi tahunnya itu hanya 10. Jadi untuk Shapiro-Wilk test-nya yang kita gunakan di sini untuk residualnya. Karena ini lagi-lagi untuk tujuannya untuk memastikan model regresinya kita. Jadi langsung CS Wilk, res, tekan enter. Dan di sini kita bisa lihat variabel observasinya ada 10. Dan di sini yang langsung kita pindah ke p-value. Yang ada di kolom probability over z-nya ini diperoleh p-value 0,72145. Jadi hipotesis utama atau status quo-nya bisa kita terima, yakni data yang residual model regresi kita berdistribusi secara normal. Tuh, hipotesis alternatifnya tadi berarti residual dari model regresi kita tidak berdistribusi normal. Karena di sini p-value-nya lebih besar daripada 0,05, jadi bisa dikatakan kalau residual kita berdistribusi secara normal. Bisa lanjut ke sini ke uji multikolinearitas yang komennya adalah VIF. Langsung enter. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang beda karena uji multikolinearitas tidak dinyatakan dalam p-value. Jadi, tolok ukur kita dalam menguji multikolinearitas atau VIF, variance in factor, itu ada di angka 10. Jadi, VIF sama dengan 10. Apabila VIF kurang dari 10, maka hipotesis yang kita terima adalah status quo-nya, yang bunyinya kurang lebih itu mengatakan bahwa variabel yang kita gunakan di sini, BI, antar BI rate, pertumbuhan, PDB, dan USD/IDR, tidak memiliki multikolinearitas antara satu dengan lainnya. Karena data yang kita miliki, VIF-nya bisa dilihat di sini kurang dari 10. Jadi untuk data dengan VIF di atas 10, bisa dikatakan datanya variabelnya terjangkit multikolinearitas. Karena hipotesis yang diterima ada alternatifnya tadi, yang merupakan kebalikan dari status quo-nya. Kemudian kita masuk ke uji heteroskedasitas, bunyinya komennya berupa head test. Dan di sini kita bisa lihat tes yang digunakan adalah Bruce Pagan, dan untuk untuk hipotesis utama atau status quo-nya yaitu varian residualnya bersifat konstan. Dan kita bisa lihat di sini untuk probability over C yang merupakan p-value-nya ini ada di angka yang lebih besar daripada 0,05, yakni di angka 0,7382. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis utama atau status quo-nya kita terima bahwa variannya ini bersifat homoskedasitas. Namun apabila ini p-value-nya di bawah 0,05, maka bisa dikatakan bahwa datanya ini bersifat heteroskedasitas. Dan terakhir, karena kita melakukan uji pada data time series, maka kita juga perlu melakukan uji korelasi yang komennya adalah P. Godfrey. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk hipotesis utama yang digunakan atau H0, sini tidak ada autokorelasi, no serial correlation. Dan p-value dari model kita mengenai autokorelasi di sini ada di angka 0,4248. Jadi H0-nya kita terima, hipotesis alternatifnya kita tolak. Jadi bisa dikatakan bahwa uji autokorelasinya ini aman dan tidak ada autokorelasi antar waktu. Ya. Nah, sekarang di sini karena uji asumsi klasik kita sudah aman semua dari normalitas, ini p-value-nya lebih tinggi daripada 0,05, PIF-nya di bawah 10, kemudian variannya konstan karena P-nya di atas 0,05, dan juga B Godfrey untuk autokorelasinya di atas 0,05. Sini kita mulai ke interpretasi uji regresi linear berganda. Nah, sebelum kita masuk ke tabel utamanya yang di sini, kita perlu membaca yang ada di kanan. Kenapa? Karena yang di kanan ini akan menjelaskan secara
dari atasnya secara garis besar tentang model yang kita gunakan. Yang perlu kita amati pertama adalah number of observation tadi ada 10 sesuai sama tahunnya di sini dari 2016 sampai 2024 ada 10 tahun. Kemudian probability over F atau kasarnya p-value untuk model yang kita gunakan. Jadi untuk uji F atau p-value-nya ini kalau di bawah 0,05 dikatakan bahwa modelnya ini mampu menjawab hipotesis yang diajukan. Jadi hipotesis yang diajukan tadi memiliki jawab memberikan jawaban yang cukup gitu. Jadi hipotesisnya tidak ditolak semua, tapi ada yang diterima. Dan karena kita di sini ada di bawah 0,05, maka bisa dikatakan kalau nanti hipotesis yang kita ajukan ada yang diterima. Kemudian untuk R squared dan adjusted R squared ini menjelaskan apakah model yang kita gunakan ini mampu menjelaskan statistik kuantitatifnya. Gitu. Sini kelemahan dari R squared dibandingkan adjusted R squared ini pada jumlah variabel independennya. Nilai R squared akan terus bertambah seiring pertambahan dari variabel independennya. Namun adjusted R square ini nilainya akan terus berfluktuasi apabila terjadi penambahan variabel independen, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke uji regresi dan koefisiennya. Yang perlu kita amati pertama adalah P over T, yang merupakan p-value dari hipotesis yang kita ajukan. Nah, bagaimana cara kita membaca hipotesis yang kita ajukan dari conceptual framework yang tampak secara visual? Ini hanya berupa panah gitu ya. Yang pertama itu adalah bacanya adalah variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi dalam konteks kita misalnya gitu ya, BI rate yang merupakan variabel X1 memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai IHSG. Kemudian hal yang sama berlaku untuk di bawahnya, jadi pertumbuhan PDB berpengaruh signifikan terhadap IHSG gitu. Kemudian untuk USD IDR juga memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Nah, namun untuk tiga variabel ini diajukan tiga hipotesis berbeda. Jadi misalnya untuk H1 itu untuk BI rate memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG, H2 pertumbuhan PDB memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG, dan untuk H3 atau hipotesis ketiga ini USD IDR memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Nah, untuk mengetahui hipotesisnya kita terima atau tolak, kita lihat dari p-value-nya tadi ya. Sini kalau kita lihat BI rate memiliki p-value 0,013 yang berada di bawah 0,05. Jadi kita bisa bilang kalau hipotesis kita mengenai BI rate yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG itu betul. Kemudian kita lihat pertumbuhan PDB, ternyata p-value-nya ada di 0,10106. Jadi hipotesisnya kita tolak dan bisa kita katakan pertumbuhan PDB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Kemudian di sini USD/IDR memiliki p-value 0,002. Jadi bisa kita katakan hipotesis ketiganya kita terima. Jadi USD/IDR memiliki pengaruh signifikan terhadap IHSG. Nah, sini kemudian lanjut yang kita perlu amati adalah koefisien. Nah, sayangnya di sini karena data yang saya pergunakan di sini memiliki satuan yang berbeda. Bisa kita lihat tadi BI rate dan pertumbuhan PDB ini memiliki satuan persen ya. Sementara USD dan IDR ini satuannya bilangan bulat. Jadi koefisien antar variabel-variabelnya ini sangat jomplang, kita bisa lihat ya. Hmm. Tapi cara bacanya kurang lebih untuk eh, variabel yang telah terstandarisasi, di sini koefisiennya biasanya antara -1 hingga 1. Jadi untuk variabel, jadi cara bacanya kita mulai dari plus atau minusnya terlebih dahulu.
Jadi untuk plus berarti saat variabel independennya naik, maka variabel dependennya juga akan naik. Berarti jalannya searah gitu. Kemudian untuk yang minus, saat variabel independennya naik, variabel dependennya justru turun, ataupun sebaliknya. Jadi saat variabel independennya turun, variabel dependennya naik gitu. Dan kita lihat dari angkanya ya, tadi antara dari 1 sampai 0. Jadi untuk 0 itu dikatakan tidak ada korelasi, tapi karena ini sifatnya tidak mungkin ya, karena kan kita menganalisis berdasarkan statistik. Itu itu tidak ada korelasi hingga 0 sampai 0,2 itu sangat lemah, 0,2 hingga 0,4 itu lemah, 0,4 sampai 0,6 itu bisa dikatakan moderat, 0,6 hingga 0,8 bisa dikatakan kuat, sementara 0,8 hingga 1 itu memiliki sangat kuat. Namun untuk 1 ini bisa dikatakan inverse gitu, sangat berkebalikan. Jadi murni dibalik saja gitu. Dan kita bisa lihat di sini contohnya untuk yang satuannya desimal itu di USD/IDR karena nilainya ini cukup tinggi ya dimban satuannya masih lumayan seimbang jika dibandingkan IHSG yang masing-masing dalam ribuan, sementara sisanya dalam persen. Nah, bisa kita jadi untuk hipotesis ketiga di sini ya bisa dikatakan bahwa USD IDR eh, bisa dikatakan kalau eh, nilai kuat atau lemahnya nilai tukar rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap IHSG dan nilai nilai tukar rupiah ini memiliki pengaruh yang kuat gitu. Bisa dikatakan kuat atau bahkan sangat kuat terhadap nilai IHSG. Nah, kemudian untuk model atau trendline itu pembentukan formulanya bisa dibentuk dari begini. Jadi Y sama dengan X1 kali koefisien 1 ditambah koefisien 2 dikalikan X2 ditambah X3 ditambah dikali koefisien ketiga ditambah error. Jadi ini untuk memberikan estimasi model linear dalam regresi linearnya tadi. Jadi karena sifatnya ini estimasi, ya tadi unbiased linear estimator, jadi fungsinya itu seperti itu tadi. Y yang merupakan IHSG itu bisa dikatakan formulanya seperti ini. Eh, IHSG sebagai Y sama dengan BI rate sebagai X1 dikalikan min 4350 570,47 ditambah pertumbuhan PDB sebagai X2 dikalikan 12366,55 ditambah 0, eh tadi minus ya koefisiennya, mohon maaf. Kemudian untuk USD/DR X sebagai X3 dikalikan dengan koefisiennya 0,8 0,8067343 ditambah error akan memberikan nilai IHSG, memberikan nilai prediktif terhadap IHSG. Jadi gitulah setidaknya untuk materi penjelasan dari uji T, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Apabila ada penjelasan yang kurang ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.